Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Aulia Kurniawati dari kelas 10 OTKP 3. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organisasi atau dalam bahasa Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sedangkan secara definisi organisasi adalah kesatuan di atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kamus administrasi dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi. 1. Terdiri atas kelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan jika harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlihat dalam interaksi sosial. 2. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. Ketiga, sebagai suatu sistem terbuka. Keempat, memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Prinsip-prinsip organisasi kantor. 1. Prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut bagi sebuah perusahaan. Tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. 1. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. 2. Landasan organisasi. 3. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. 4. Menentukan program prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. 2. Prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas merupakan keharusan mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan akan terjadi tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan, susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. 3. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan pemerintah, dan pemakaian waktu tertentu. 4. Rentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Melalui prinsip ini dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang tepat, dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pimpinan. 5. Tingkat pengawasan. Organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedini mungkin. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah dan kepada atasan tersebut pula, ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Artinya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani 2 atasan sekaligus. 7. Koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Koordinasi diperlukan agar terhindar dari konflik, dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. C. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pada tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Menyelesaikan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah melakukan koordinasi. 2. Menguruskan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. 3. Menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 4. Memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk organisasi. 1. Organisasi garis atau lini. Pada bentuk organisasi garis, lini lalu lintas, wewenang dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal, sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. Kelebihan dari bentuk organisasi garis lini adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan perintah lebih terjamin. 2. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. 3. Rasa kesetiakawanan antar pegawai lebih tinggi. Sementara itu, kekurangan dari bentuk organisasi garis atau lini adalah sebagai berikut. Seluruh organisasi sangat tergantung pada satu orang. Biasanya pimpinan cenderung otoriter, pegawai lebih sulit untuk berkembang. Organisasi garis dan staf. Pada bentuk ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. Tetapi pada unit pimpinan ditambah tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan. Kelebihan dari bentuk organisasi garis dan staf adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan untuk pengambilan keputusan. 2. Cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Ketiga, lebih mudah untuk menerapkan konsep the right man on the right place. Kekurangannya adalah kesetiakawanan antar pegawai sulit dibina karena luasnya organisasi sehingga karyawan tidak saling mengenal. Kedua, koordinasi sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi. Ketiga, organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas. Hal ini karena setiap pimpinan berwenang memberikan perintah kepada setiap bawahan jika ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut. Kelebihan dari bentuk organisasi fungsional adalah sebagai berikut. Pembagian tugas-tugas menjadi lebih jelas, spesialisasi pegawai lebih dapat dikembangkan, spesialisasi pegawai dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Sementara itu, kekurangannya struktur organisasi fungsional adalah surat untuk melakukan tour of duty karena para pegawai telah terspesialisasi. Para pegawai lebih mementingkan spesialisasinya sehingga sulit melakukan koordinasi. Tidak ada kesatuan perintah karena pegawai dapat menerima perintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.